Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang histologi tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Katerina Tawolo dengan NIM 20040608084 dari kelas Agroteknologi 1 kelompok 1. A. Pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpul sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dalam jaringan, pada umumnya terdapat 3 komponen penyusunnya, yaitu yang pertama sel, yang kedua substansi seluler, dan yang ketiga cairan. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan adalah histologi. Jaringan tumbuhan terjadi karena adanya pembelahan dari sel-sel. B. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dikelompokkan dalam 6 macam, antara lain sebagai berikut. 1. Jaringan meristem. Jaringan yang terdiri dari kumpulan sel dalam fase pembelahan. A. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, ukuran sel yang kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, sel berdinding tipis. Yang keempat, memiliki nukleus yang relatif besar. Yang kelima, vakuola berukuran kecil. Yang keenam, banyak mengandung sitoplasma. Dan yang terakhir, selnya berbentuk kubus. B. Macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem dikelompokkan dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 1. Jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan. Jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan dibagi atas 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat di ujung puncak utama dan puncak lateral serta ujung akar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa, contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ. Ditemukannya contohnya pada Cambium dan Cambium gabus atau Phlogen. Yang kedua, jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya dibagi atas 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Dan yang kedua, meristem sekunder apabila sel-selnya berkembang dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya Cambium dan Cambium gabus atau Phlogen. 2. Jaringan dewasa atau permanen tumbuhan. Jaringan meristem dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. A. Ciri jaringan dewasa. Yang pertama, tidak aktif membelah diri. Yang kedua, berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Yang keempat, di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. Dan yang terakhir, sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Yang berikut macam-macam jaringan dewasa. Jaringan dewasa dapat terdiri dari beberapa macam yang dibedakan berdasarkan dari bentuk dan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epidermis atau pelindungan. Yang kedua, jaringan parenkim atau dasar.
Jaringan yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat mekanik tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, antara lain sebagai berikut. A. Jaringan Kolen-Kim. Jaringan Kolen-Kim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolen-Kim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Ciri-ciri jaringan Kolen-Kim. Yang pertama, memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. Yang kedua, dapat mengalami spesialisasi. Yang ketiga, terdapat pada batang, daun, dan biji. Yang keempat, selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Yang kelima, penebalan berupa selulosa. Dan yang terakhir, pada umumnya berkelompok membentuk untaian atau silinder. Fungsi jaringan Kolen-Kim. Yang pertama, menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Yang kedua, melindungi berkas pengangkut. Dan yang terakhir, memperkuat jaringan parenkim. 4. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang diri dari sel-sel mati. Sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sklerenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan sklereid atau sel batu. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk anyaman atau pita. Misalnya, pelepah daun pisang, sedangkan pada sklereid atau sel batu adalah jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan. Misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Berikutnya ciri-ciri jaringan sklerenkim. Ciri-ciri jaringan sklerenkim dibagi atas 5 bagian. Ciri yang pertama, mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel. Ciri yang kedua, penebalan yang berupa lignin. Yang ketiga, berupa sel mati. Yang keempat, pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, terletak pada parisikel, korteks, dan di antara xilem dan flum. Fungsi jaringan sklerenkim dibagi atas 3, yaitu sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar. Yang kedua, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Dan yang terakhir, sebagai alat penyokong. 5. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi 2, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, xilem. Xilem adalah pengangkut zat makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Xilem terdiri dari 2 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unsur trakeal. Terdiri dari trakea atau sel-sel berbentuk tabung, dan trakeid atau sel-sel yang panjang dengan lubang pada dinding selnya.
Serabut xilem terdiri dari sel panjang dengan ujung yang meruncing. Parenkim xilem berisi zat seperti cadangan makanan, tanin, dan kristal. B. Fum. Fum adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Fum tersusun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bulu tapis. Bulu tapis berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. Yang kedua, sel pengiring berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. Yang ketiga, serabut flum berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. Dan yang keempat, parenkim flum, selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Parenkim flum berisi tepung damar atau kristal. Yang keenam, jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Sel gabus dapat ditemukan di permukaan luar batang. Dapat dilihat jaringan gabus atau fologen. Di sini sudah tertera gambar ya. Ciri-ciri jaringan gabus. Yang pertama, disusun dari sel-sel parenkim gabus. Yang kedua, merupakan sel mati dan kosong. Dan yang ketiga, berbentuk memanjang dan berinding gabus. Macam-macam jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri atas dua macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, velum. Yang kedua, veloder. Velum merupakan jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus berarah luar dan sel matinya. Veloder, jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam dan sel-selnya hidup menyerupai parenkim.